Halo Jefflers, ketemu lagi bersama saya Renaldi Agung Pramudita dalam kelas strategi marketing. Nah, setelah sebelumnya Jefflers mengetahui apa itu core atau inti dari marketing, selanjutnya kita akan membahas satu lagi tools yang mungkin bisa digunakan dalam mengidentifikasi strategi marketing. Selain kedua tools yang sudah disebutkan sebelumnya, ada satu hal lagi yang Jefflers bisa gunakan sebagai bagian dari perancangan strategi marketing, yaitu marketing funnel. Nah, apa sih marketing funnel itu? Marketing funnel dapat membantu Jefflers dalam memahami proses bagaimana calon pelanggan pada akhirnya memutuskan untuk membeli produk atau layanan yang Jefflers tawarkan. Dengan memahami proses ini, Jefflers bisa dapat merancang strategi yang tepat untuk memaksimalkan konversi yang Jefflers inginkan. Marketing funnel ini bisa dijadikan juga sebagai identifikasi ketika ada strategi yang tidak bekerja dengan baik yang sesuai dengan harapan Jefflers. Ketika terjadi penurunan minat daya beli, funnel bisa melacak di tahap sebelah mana pembeli biasanya mundur. Hal itu akan menjadi pembelajaran sehingga Jefflers bisa menerapkan strategi yang baru yang lebih optimal lagi. Jadi, marketing funnel adalah sistem atau cara untuk menjelaskan berbagai tahapan yang telah pelanggan lalui sebelum melakukan pembelian. Sistem ini mencakup semua tahapan mulai dari pembentukan awareness hingga ke tahap saat mereka siap membeli produk atau jasa yang Jefflers tawarkan dan akhirnya menjadi pelanggan. Untuk memudahkan dalam mengingat apa itu marketing funnel, Jefflers bisa membayangkan sebuah gambar dari corong. Ya, corong ini terdiri dari beberapa faktor atau yang kita sebut dengan stage. Stage pertama adalah bagaimana membangun awareness, stage kedua adalah bagaimana membangun interest, stage ketiga adalah bagaimana membangun desire, dan stage keempat adalah action atau pembelian. Marketing funnel juga bisa dikatakan merupakan consumer journey dari tahap mencari informasi mengenai suatu produk atau jasa hingga akhirnya membeli produk atau barang tersebut. Nah, salah satu contohnya adalah jika seorang konsumen ingin membutuhkan kursi kerja, maka dia akan mencari di marketplace. Nah, dia akan membuka salah satu aplikasi marketplace. Setelah itu dia akan scrolling pertama gitu ya, lihat mana kursi yang cocok. Lalu setelah itu dia menemukan nih, wah ada kursi yang cocok yang sesuai dengan keinginan dia. Lalu dia klik. Nah, ini adalah tahap awareness, pembangunan awareness. Ketika dia masuk ke toko tersebut, lalu diarahkan ke website toko tersebut, dia browsing produk-produk yang ada di toko tersebut, lalu dia menemukan satu kursi yang, oh oke nih, ini yang gua banget, yang pas banget sesuai dengan spesifikasinya. Nah, akhirnya dia mengklik lagi gambar itu untuk lebih mengetahui secara detail bagaimana informasinya. Nah, ini kemudian masuk ke tahap interest gitu, karena ada rasa interest dari dia untuk lebih browsing lebih lanjut untuk mengetahui spesifikasi kursi tersebut. Lalu setelah itu dia cocok, dia anggap cocok, oh oke ini spesifikasinya bagus, warna sesuai dengan yang saya mau dan sesuai dengan kebutuhan. Lalu dia chat nih penjualnya, halo kak, bagaimana nih, masih ada nggak kursinya gitu, dan dibalas, oke kak masih ada. Nah, di tahap ini juga sudah masuk ke dalam tahap desire. Setelah itu ketika dia merasa barang sudah cocok, ketersediaan barang sudah ada, spesifikasi sesuai, maka dia melakukan pembelian. Nah, pembelian ini adalah disebut dengan tahap action. Oke Jefflers, dengan memahami customer journey tadi melalui marketing funnel, kita dapat merancang strategi bagaimana menarik perhatian konsumen dari tahap mereka mencari tahu tentang produk atau jasa kita, sampai akhirnya konsumen tadi melakukan pembelian produk atau jasa kita. Sebelumnya disinggung bahwa marketing funnel juga bisa dijadikan tools untuk mengidentifikasikan jika terjadi penurunan minat atau mengapa konsumen tidak tertarik dengan produk atau jasa Jefflers. Nah, di sini Jefflers bisa mengidentifikasi apakah ada yang salah dalam proses membangun awareness produk atau jasa Jefflers, seperti gambar kurang menarik, foto tidak sesuai dengan deskripsi, bukan segmentasi konsumennya, dan sebagainya. Atau mungkin di tahap interest, Jefflers kurang membangun interaksi dengan calon konsumen sehingga mereka merasa tidak diperhatikan atau dicuekan oleh Jefflers sebagai owner, sehingga akhirnya mereka merasa tidak tertarik dan akhirnya meninggalkan produk atau jasa Jefflers. Kemungkinan-kemungkinan tersebut dapat di-tracking melalui tiap tahapan di marketing funnel. Nah, secara umum ada beberapa cara yang dapat membantu Jefflers membangun marketing di setiap stage-nya. Hal ini didasarkan oleh teori yang bernama AIDA, Awareness, Interest, Desire, dan juga Action. Strategi yang bisa Jefflers gunakan di tahap awareness adalah di tahap ini Jefflers bisa menggunakan artikel, iklan, live show video, membuat seminar, atau tutorial untuk lebih mengenalkan produk Jefflers kepada konsumen. Lanjut ke tahap interest, Jefflers bisa menggunakan web content, sosial media post, newsletter, ataupun email marketing yang bertujuan untuk menarik calon minat konsumen yang sudah memiliki awareness terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan.
Selanjutnya di tahap desire, Jeffler bisa menggunakan brosur, produk katalog, tester, sampel produk yang bertujuan untuk lebih meyakinkan konsumen untuk membeli produk atau jasa teman-teman. Dan yang terakhir ada di tahap action, strategi yang Jeffler bisa gunakan adalah menggunakan testimoni user, diskon, promo seperti buy one get one, buy two get one mungkin ya, dan lain sebagainya untuk semakin meyakinkan calon konsumen membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Pada dasarnya, marketing funnel dibutuhkan agar Jefflers bisa mengukur kualitas pemasaran yang sudah diluncurkan. Nggak cuma itu aja loh Jefflers, proses ini juga berfungsi sebagai bahan evaluasi agar Jefflers bisa menciptakan strategi yang lebih baik di masa depan. Demikianlah Jefflers pembahasan kita mengenai marketing funnel, dan jangan lupa ya, Jefflers bisa menggunakan marketing funnel ini untuk men-track dan mengidentifikasi apakah ada strategi dari promosi ataupun strategi lainnya yang tidak jalan yang harus di-improve untuk menciptakan strategi marketing yang lebih baik lagi. Itulah Jefflers, tools-tools yang bisa Jefflers gunakan dalam merancang strategi marketing untuk produk atau jasa Jefflers yang akan ditawarkan ke konsumen. Tools tersebut merupakan inti dari marketing yang tidak boleh Jefflers lupakan ketika ingin merancang strategi marketing. Nah, sekarang kebayangkan tahapan-tahapan apa yang harus dibangun untuk merancang strategi marketing. Dengan menggunakan tools-tools tersebut, Jefflers akan terhindar dari salah target market, salah lokasi, salah segmen, salah harga, atau bahkan yang paling parah adalah salah produk yang ditawarkan. Produk atau jasa kita akan mendapat apresiasi jika berada di segmen market yang tepat. Oleh karena itu, jangan sampai salah merancang strategi marketing ya Jefflers. Selamat mencoba dan tetap semangat. Jangan pernah takut untuk memulai sesuatu karena penyesalan terbesar adalah ketika kita tidak pernah mencoba untuk memulainya. Kalau Jefflers masih penasaran dan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai strategi bisnis dan marketing, Jefflers bisa langsung follow Instagram saya di Renaldi Agung Pramudita. Oke Jefflers, tetap semangat dan good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.